kita akan belajar mengenai bagaimana mengurangkan sebuah bilangan dengan menggunakan nilai tempat. Oke, kali ini kita akan menggunakan angka 65. Bilangan 65 di sini memiliki 6 puluhan yang kalau kita gambarkan kita memiliki 6 kelompok puluhan di sini, di mana masing-masing kelompok itu mewakili 1 puluhan, 1 puluhan, demikian juga ini 1 puluhan, ini juga 1 puluhan, 1 puluhan, dan 1 puluhan. Ada 6 kelompok puluhan. Sedangkan angka 5 di sini menempati satuan. Kita memiliki 5 satuan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lebih jelasnya kita akan menuliskan di sini bahwa 65 sama dengan 6 puluhan ditambah dengan 5 satuan. Nah, supaya lebih menarik lagi nih, kita akan mencoba mengurangkan bilangan 65. Kita tulis terlebih dahulu. 65 kita akan kurangi dengan bilangan 40. Sama dengan berapa ya? Nah, kita sudah tuliskan di sini. Bilangan 65 ini akan kita kurangi dengan bilangan 40. Di mana bilangan 40 ini memiliki 4 puluhan dan 0 satuan atau tidak memiliki satuan. Kalau begitu adik-adik, kita akan mengurangi atau mengambil 4 puluhan. Kita akan ambil 4 kelompok puluhan yang ada di sini. Siap ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau begitu adik-adik, berapa puluhan yang tersisa sekarang? Ada 1, 2 puluhan yang tersisa. Sehingga kita tulis di sini 2 puluhan dan kita masih punya 5 satuan. Kita tulis di sini 5 satuan. Betul ya? Karena kalau kita mengurangkan 5 satuan ini dengan 0 satuan, hasilnya akan tetap 5 satuan. Nah, sekarang kita tuliskan berarti 65 dikurangi 40 itu sama dengan 2 puluhan. Jadi kita menaruh angka 2 pada tempat puluhan. Dan 5 satuan kita taruh angka 5 sebagai satuannya. Jadi 2 puluhan dan 5 satuan. Atau 25. Di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pengurangan 2 angka pada bilangan 2 angka juga ya. Coba sekarang di sini kita punya contoh yaitu 65 dikurangi 23. Coba adik-adik hentikan sejenak video ini dan coba untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu ya. Gimana? Adik-adik sudah coba? Kalau saya akan memulai dengan mengelompokkan bilangannya dulu nih adik-adik. Jadi, kolom pertama ini itu yang menempati nilai tempat satuan. Dan di mana kolom yang kedua berarti menempati nilai tempat puluhan. Jadi 65 itu terdiri dari 6 puluhan dan 5 satuan. Di mana 23 itu juga angka 2-nya menempati nilai tempat
puluhan, dan 3-nya menempati nilai tempat satuan pada bilangan 23. Jadi di sini kita dapat kurangi nih adik-adik. 5 dikurangi 3, kita punya sisanya 2. Kita tuliskan di sini 2. Lalu 6, di mana 6 puluhan dikurangi 2 puluhan, sisanya 4 puluhan. Jadi kita punya hasilnya 42. Tapi ada juga cara lainnya adik-adik untuk menyelesaikannya. Kita dapat tuliskan ulang seperti ini nih. 65 itu sama dengan 6 puluhan ditambah 5 satuan bukan? Dikurangi 2 puluhan dikurangi 3 satuan. Nah, dengan penulisan seperti ini bagaimana hasilnya ya? 5 satuan dikurangi 3 satuan sama persis seperti yang kita punya ya, sisanya itu 2 satuan. Kemudian 6 puluhan dikurangi dengan 2 puluhan hasilnya sama dengan 4 puluhan. Jadi 6 puluhan ditambah 5 satuan dikurangi 2 puluhan dikurangi 3 satuan hasilnya itu sama dengan 4 puluhan ditambah 2 satuan yang hasilnya sama dengan 42. Kita akan mempelajari mengenai pengurangan bilangan 2 angka tanpa pengelompokan ulang ya adik-adik. Di sini kita punya satu contoh yaitu 64 dikurangi 31. Coba adik-adik, hentikan sejenak video ini dan coba kerjakan ya. Kita pikirkan bersama-sama nih yuk. Apa sebenarnya arti dari 64 atau 64 itu sebenarnya menggambarkan apa sih? Ya, kita dapat menggunakan nilai tempat. Di mana angka 6 pada bilangan 64 ini menempati nilai tempat 60-an ya. Dan angka 4 ini menempati nilai tempat satuan. Jadi kalau kita gambarkan di sini kita punya 6 puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok dari 10. Lalu kita punya 4 satuan. Nah, jadi ini adalah 64. 6 puluhan dan 4 satuan. Bila kita tempatkan bersama-sama, jadi kita punya 64 persegi ya. Nah, sekarang kita mau kurangi dengan 31. Bagaimana dengan 31? Berarti kan artinya 3 puluhan dan 1 satuan ya. Kita mau menguranginya nih adik-adik. Kita mau mengurangi 4 satuan dengan 1 satuan. Jadi sekarang ada berapa satuan yang kita punya? 4 satuan dikurangi 1 satuan, itu artinya sisanya tinggal 3 satuan. Lalu coba sekarang, bagaimana dengan kelompok puluhannya? Kita kan punya 6 puluhan, yang akan diambil 3 puluhannya nih adik-adik. Jadi ada berapa? 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan. Jadi sekarang sisanya ada berapa adik-adik? Sisanya ternyata tinggal 3 puluhan ya. Jadi di sini ada 3. Jadi 6 puluhan dikurangi 3 puluhan, sisanya tinggal 3 puluhan. Jadi kita tuliskan di sini 64 dikurangi 31 itu sama dengan 33. Di mana 3 puluhan dan 3 satuan. Jadi angka 3 di sini menempati nilai tempat puluhan. Dan angka 3 yang satunya itu menempati nilai tempat satuan. Ini kita masih akan belajar tentang pengurangan bilangan ratusan. Di sini sudah ada gambar ratusan, puluhan, dan satuan. Siapa yang tahu ada berapa ratusan, berapa puluhan, dan berapa satuan di gambar ini? Di gambar ini ada 4 kelompok seratusan. Sama dengan 400-an. Lalu ada 3 kelompok puluhan. Dan yang terakhir ada berapa kelompok satuan? Ada 6 kelompok satuan. 400-an ditambah
30-an ditambah 60-an sama dengan 6 di tempat satuan, 3 di tempat puluhan, dan 4 di tempat ratusan. Jadi, gambar yang di sini dan bilangan yang di sini memiliki nilai yang sama, yaitu 436. Sekarang kita akan kurangkan 436 dengan 312. Yuk kita hitung bersama-sama ya. Pertama, kita akan kurangkan satuannya terlebih dahulu. 6 satuan dikurang 2 satuan. Jadi kita tulis di sini 2 satuan. Lalu 30-an di sini akan kita kurangi dengan 1 puluhan. Dikurang 1 puluhan. Dan di tempat ratusan kita akan kurangi 4 ratusan dikurang 3 ratusan. Kita tulis ya, dikurang 3 ratusan. Kita lihat tempat ratusannya. 4 ratusan dikurang 3 ratusan. Berarti kita coret 3 kotak seratusan. 100, 200, 300. Jadi berapa sisanya? Betul, 1 ratusan. Sekarang kita kurangi bagian puluhannya. 3 puluhan dikurang 1 puluhan. Kita coret ya, satu kelompok yang berisi 10 kotak kecil. Jadi sisa berapa puluhan? Betul, sisa 2 puluhan. Kita tulis ya, 2 puluhan. Sekarang 6 satuan dikurang 2 satuan. Kita coret 2 satuan. Sisa berapa? 4 satuan. Kita tulis ya, 4 satuan. Sama seperti tadi, 4 ratusan dikurang 3 ratusan sama dengan 1 ratusan. Lalu di tempat puluhan ada 3 puluhan dikurang 1 puluhan menjadi 2 puluhan. Yang terakhir di tempat satuan ada 6 satuan dikurang 2 satuan menjadi 4 satuan. Nah, selesai deh. Jadi 436 dikurang 312 sama dengan 124. 1 ratusan, 2 puluhan, 4. Kita akan belajar tentang pengurangan bilangan ratusan tanpa teknik meminjam. Bilangan 357 memiliki angka 3 di tempat ratusan. Kita tulis ya, ratusan. Nah, di sini juga ada gambar 3 kelompok seratusan. 100, 200, 300. 3 ratusan. Dan angka 5 di sini menempati tempat puluhan. Di gambar juga sudah ada kelompok sepuluhan. Ada 5 kelompok sepuluhan. 10, 20, 30, 40, 50-an. Dan ada juga angka 7 di sini. Angka 7 di sini menempati tempat satuan. Dan di gambar juga sudah ada kelompok 7 satuan. Yuk kita hitung sama-sama. 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, dan 7 satuan. Dan sekarang kita akan mengurangkan bilangan 357 dengan 251. Dan di bilangan 251 memiliki 2 ratusan, 5 puluhan, dan 1 satuan. Coba deh kalian pause videonya, terus kerjain sendiri. Bisa nggak kira-kira? Sudah tahu belum jawabannya? Yuk kita cari jawabannya sama-sama ya. Kita mulai dari tempat satuan. 7 satuan dikurang 1 satuan. Berarti kita mau ambil 1 satuan dari 7 satuan. Dan kita akan mencoret 1 satuan dari 7 satuan. Jadi berapa sisanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. 6 satuan. Setelah itu kita pindah ke tempat puluhan. Ada 50-an. Kita akan ambil 50-an.
Jadi kita coret 50-an. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata gak ada sisa. Berarti sama dengan 0 puluhan. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 0 puluhan. Sekarang kita pindah ke tempat ratusan. 300-an dikurang 200-an. Artinya kita mau ambil 200-an dari 300-an. Di gambar kita coret 200-an karena kita mau ambil 200-an. 100-an, 200-an. Jadi tersisa 100-an. Kita tulis ya, sisanya 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 100-an. Nah, kita sudah ketemu jawabannya. 357 dikurang 251 sama dengan 106. Oh iya, kalian juga harus ingat, dalam mengurangkan bilangan, kita tidak cuma menghitung angka-angkanya saja, tapi kita juga harus ingat bahwa setiap bilangan, setiap angka ada di tempatnya masing-masing. Seperti tadi, di 7 satuan kita kurangkan dengan 1 satuan. Hasilnya 6 satuan. Dan di tempat puluhan ada 50-an dikurang 50-an. 5 dikurang 5, jadinya 0 puluhan. Dan di tempat ratusan, tadi ada 300-an dikurang 200-an. Sisanya 100-an. Jadi 357 dikurang 251 sama dengan 106. 100-an, 0 puluhan, dan Coba mengurangkan bilangan ratusan dengan bilangan ratusan. Nah, di sini sudah kita lihat adik-adik, kita akan mengurangkan bilangan 659 dari bilangan 971. Ketika kita melihatnya adik-adik, mungkin kita menjadi bingung. Bagaimana kita mengurangi 1 dengan 9? Karena 1 lebih kecil, artinya tidak bisa kita kurangi dengan 9. Nah, tentunya caranya adalah dengan meminjam bilangan yang ada di depannya ini adik-adik. Supaya lebih jelas, kita coba uraikan bilangan ini adik-adik. Angka 9 di sini memiliki nilai 900. Dan angka 7 di sini memiliki nilai 70. Kemudian angka 1 memiliki nilai 1. Demikian juga akan kita lakukan hal yang sama dengan bilangan 659. Angka 6 memiliki nilai 600, kemudian angka 5 memiliki nilai 50, dan angka 9 memiliki nilai 9. Angka 6 pada bilangan 659 memiliki nilai 600. Kemudian angka 5 pada bilangan ini memiliki nilai 50. Dan kita masih memiliki angka 9 pada satuannya. Nah, adik-adik, kita akan mengurangkan semua angka yang ada di sini dari angka yang ada di atasnya. Masalah yang sama yang kita jumpai di sini adik-adik. Seperti sebelumnya, 1 dikurangi 9 tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 9. Lalu apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita bisa meminjamnya adik-adik dari puluhannya. Kita meminjam 1 puluhan sehingga puluhannya menjadi 60 dan 1 puluhan itu yang adalah 10 ditambahkan pada satuannya adik-adik sehingga menjadi 11. Nah, dengan demikian kita sudah siap mengurangi semuanya. 11 dikurangi 9 kita mendapatkan 2, kemudian 60 dikurangi 50 kita mendapatkan 10, dan 900 dikurangi 600 kita mendapatkan 300. Sehingga hasil seluruhnya adalah 300 ditambah 10 ditambah 2, yang tidak lain adalah 312. Baik adik-adik, kali ini kita akan mencoba menghitung pengurangan dari bilangan yang sama, tapi tanpa harus menggunakan bentuk panjang di sini. Pada satuannya kita harus mengurangkan 1 dikurangi 9, karena tidak bisa kita akan meminjam dari puluhannya adik-adik. Kita akan meminjam 1 puluhan sehingga puluhannya tersisa 6, yang sebenarnya adalah 60. Kemudian karena meminjam 1 puluhan, maka angka 1 pada satuannya ini menjadi 11. Nah, kemudian kita mulai mengurangkannya adik-adik.
11 dikurangi 9 adalah 2. Kemudian 6 dikurangi 5 adalah 1. Dan 9 dikurangi 6 adalah 3. 312. Hasilnya sama adik-adik. Di video kali ini kita akan melakukan pengurangan di mana saya sudah membuatnya dua versi adik-adik ya. Di sini kita punya 913 dikurangi dengan 286. Di mana angka 9 di sini merupakan 900 ya adik-adik, ia menempati nilai tempat ratusan, dan angka 1 di sini menempati nilai tempat puluhan. Jadi 10 dan angka 3 di sini menempati nilai tempat satuan. Jadi 913 itu sama dengan 900 ditambah 10 ditambah 3. Demikian juga dengan 286 adik-adik, itu sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 6 ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung menguranginya. Bila adik-adik lihat, kita akan selalu melakukan pengurangan mulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan terlebih dahulu ya. Di sini kita punya 3 dikurangi 6. Bagaimana bisa kita mengambil 6 dari 3 ya adik-adik ya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita akan meminjam dari nilai tempat puluhan yang ada. Oke, sekarang kita akan coba nih adik-adik ya. Kita akan pinjam 10 dari nilai tempat puluhan yang ada di sini. Jadi 10 diambil 10, sisanya 0 ya adik-adik. Dan sekarang 10 yang sudah kita pinjam akan kita pinjamkan ke satuan yang ada. Jadi 10 ditambah 3 di sini kita punya 13. Nah, tapi sekarang kita punya masalah yang lebih sulit lagi nih berarti ya. Bagaimana caranya kita akan mengurangi 0 dikurang 80? Kita harus pinjam lagi adik-adik. Kita pinjam dari nilai tempat ratusan yang ada di sini, berarti 900 akan kita pinjam 100, sisanya tinggal 800 ya. Jadi sekarang 100 akan kita pinjamkan ke 0 yang ada, jadi 100. 800 ditambah 100 ditambah 13, hasilnya akan tetap 913. Tidak mengurangi nilai atau mengubah nilai 913 ya adik-adik. Coba sekarang, berarti sudah dapat kita langsung melakukan pengurangan ya. Kita akan mulai dari 13 dikurangi 6, kita punya 7 di nilai tempat satuan berarti. Lalu 100 dikurangi 80 itu sama dengan 20, dan 800 dikurangi 200 sama dengan 600. Jadi sekarang kita punya 600 ditambah 20 ditambah 7, yang sama dengan 627. Ayo sekarang kita akan coba lakukan teknik yang sama dalam bentuk pendeknya ya adik-adik ya. Kita tidak perlu membuat pengurangan bentuk panjang. Langsung saja dari sini, kita punya 3 dikurang 6 berarti kita harus pinjam 10. Jadi kita punya sekarang 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, yang kita dapat langsung lihat di sini 0 tidak dapat dikurangi 8, jadi kita harus pinjam lagi. Jadi kita pinjam 9, kita pinjam 1 atau 1 ratusan kita pindahkan ya adik-adik ya ke nilai tempat 0 puluhan yang ada. Kita pinjamkan menjadi 10 puluhan ya adik-adik ya. 10 puluhan itu kan sama dengan 1 ratusan. Jadi kita dapat kurangi sekarang. 13 dikurang 6 sama dengan 7. Lalu 10 dikurangi 8 sama dengan 2, yang artinya itu 20 puluhan ya adik-adik. Sama seperti bentuk panjang kita lihat. Lalu 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6. Jadi hasil akhir yang kita punya dari 913 dikurangi 286 adalah 627. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya?